Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon teknisi Andal Honda, semoga kalian sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dewa Asdi Wijaya, saya dari SMK Kian 2. Di sini saya akan mengulas materi tentang mesin, tentunya dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pengukuran tekanan bahan bakar dan sistem PGM-FI. Sebelum itu, kenali dulu apa itu sistem PGM-FI. Sistem PGM-FI adalah suatu sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi elektrik. Perlu diketahui, teknologi itu seperti contoh: 1. Sistem sensor, yang kedua sistem kontrol, dan yang ketiga sistem pelaksana. Untuk itu, hal tersebut sangat berpengaruh dengan adanya pada kendaraan tersebut. Jadi sudah tahu ya konsep sistem PGM-FI ini. Mari pelajari dan praktekkan. Oke, kalau begitu kita praktekkan cara mengukur tekanan bahan bakar pada motor Speed ini. Langkah pertama, posisikan kontak pada posisi off. Langkah selanjutnya, kita lepaskan konektor 5P yang terhubung pada full pump. Selanjutnya, posisikan kontak pada posisi on. Lalu, kita nyalakan mesin. Kita pastikan bahan bakar yang di dalam mesin itu sudah habis. Langkah selanjutnya, posisikan kontak pada posisi off. Kita lepaskan kabel min pada aki. Kita lepaskan fitting yang terhubung pada full pump. Langkah selanjutnya, kita pasangkan full pressure gauge ke dalam full pump. Langkah selanjutnya, posisikan kontak pada posisi on. Kita nyalakan mesin, kita cek tekanan bahan bakar. Setelah kita amati, tekanan yang berada di dalam mesin adalah 295 kPa. Untuk itu, tekanan ini masih sesuai dengan standar motor yang digunakan. Sesudah kita mengamati tekanan bahan bakar yang telah dihasilkan, mari kita lepaskan konektor yang terhubung pada full pump tersebut. Kita lepaskan fitting yang terhubung pada full pressure gauge tadi. Karena sistem PGM-FI menggunakan elektrik, jadi di setiap perbaikan pada kerusakan harus melakukan yang namanya reset ECM. Apakah itu reset ECM? Reset ECM adalah suatu tindakan untuk menghapus memori kegagalan yang berada di dalam sensor-sensor tersebut. Sebelum kita melakukan reset ECM, kita harus mengetahui kode kegagalan yang berada pada motor tersebut. Bagaimana cara membacanya? Kita bisa lihat lampu mil yang berkedip pada speedometer motor ini. Bagaimana cara membaca kedipan tersebut? Satu kedipan cepat kurang dari 0,1 dihitung 1 detik. Satu kedipan lama yang lebih dari 1,3 dihitung 10 detik. Jika lampu mil pada speedometer menunjukkan satu kedipan lama ditambah dengan 2 kedipan cepat, di total menjadi 12 kedipan. Hasilnya adalah kerusakan pada injektor motor. Setelah kita mengetahui kerusakan pada motor ini, lalu kita lakukan perbaikan pada kerusakan motor tersebut. Setelah melakukan perbaikan pada motor tersebut, kita harus memerlukan yang namanya reset ECM yang berguna untuk menghapus memori-memori kegagalan yang terdapat pada kerusakan tadi. Untuk melakukan reset ECM, kita memerlukan alat yang berupa BPR, SCS, dan obeng. Langkah pertama, kita cari posisi DLC yang berada pada motor tersebut. Setelah kita menemukan posisi DLC, kita lepas tutup DLC, kita sambungkan dengan SCS konektor. Posisikan kontak pada posisi on. Setelah berjalan kurang dari 5 detik, kita harus melepaskan, lalu kita hubungkan kembali secara cepat. Bagaimana cara mengetahui bahwa reset tersebut telah berhasil? Kita bisa lihat dari lampu mil yang berkedip secara teratur. Jika reset telah berhasil, kita posisikan kontak pada posisi off, lalu kita lepaskan konektor SCS tadi dari DLC. Setelah terlepas, kita tutup kembali posisi
DLC seperti semula. Setelah kita melakukan reset ECM, saya akan menjelaskan tentang cara mereset TP. Sebelum kita melakukan reset TP, kita pastikan tidak ada kode kegagalan yang telah terjadi pada motor tersebut. Langkah pertama, cari letak posisi sensor EOT. Langkah pertama, posisikan kontak pada posisi off. Langkah kedua, sambungkan SCS konektor dengan DLC. Langkah ketiga, kita cari letak sensor EOT. Setelah kita menemukan sensor EOT, kita jumper lens sensor EOT dengan menggunakan jumper lens. Setelah itu, kita posisikan kontak pada posisi on. Setelah berjalan 10 detik, kita lepaskan jumper lens tadi dari sensor 2P. Untuk mengetahui reset TP berhasil, bisa kita lihat dari lampu mil yang berkedip secara teratur. Setelah lampu mil berkedip secara teratur, kita posisikan kontak pada posisi off. Kita lepaskan konektor SCS pada DLC. Kita pasang kembali sensor EOT kepada posisi semula. Sebelum melakukan reset mode, kita pastikan tidak ada kode kegagalan pada sensor ECM. Bagaimana cara melakukan reset mode? Langkah pertama, pastikan kontak pada posisi off. Yang kedua, lepas tutup DLC, lalu hubungkan DLC dengan konektor SCS. Setelah konektor SCS dan DLC terhubung, kita tarik handle gas. Setelah kita menarik, posisikan kontak pada posisi on. Karena saya memakai mode 1, kita tutup handle gas dengan 1 kali. Untuk memastikan reset berhasil, bisa dilihat dari lampu mil yang berkedip secara 1 kali. Setelah reset berhasil, posisikan kontak pada posisi off. Lalu lepaskan konektor SCS yang terhubung pada DLC. Setelah melepas konektor tersebut, kita tutup kembali posisi DLC seperti semula. Setelah semua terpasang dengan baik, pastikan semua terhubung dan terpasang dengan tepat. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan dan uji coba motor tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.